Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Ayu Prastita dengan NIM C08191009. Saya akan mempresentasikan portofolio ujian akhir semester mata kuliah Desain Interior 1 dengan dosen pembimbing Ibu Lulu Purwaningrum. Dimulai dari deskripsi proyek. Proyek ini merupakan proyek merenovasi apartemen milik klien. Apartemen tersebut berupa hunian tunggal yang bisa dihuni 1-2 penghuni saja. Apartemen ini memiliki luas bangunan sebesar 20 meter persegi, dan desainer dituntut untuk mendesain ruangan apartemen sesuai dengan kebutuhan dan selera klien agar tercapainya efisiensi, kenyamanan, dan juga dengan memperhatikan estetika ruangan. Memasuki tahap programming, proses desain, yang pertama saya mempunyai data user atau klien. Klien saya bernama Muhammad Deni Rafli, berusia 20 tahun, bertempat tinggal di Rembang, berstatus single atau belum menikah. Pekerjaan klien yaitu mahasiswa desain komunikasi visual dan juga konten kreator. Hobi bermain game dan editing, warna yang diinginkan yaitu warm white, abu-abu, dan hitam. Keinginan ruang yaitu pertama, terdapat ruang kerja yang nyaman untuk kuliah dan juga ada space untuk membuat konten, yaitu jauh dari kebisingan dan kedap suara. Kemudian peletakan beberapa tanaman hias untuk penyegaran mata dan udara. Lalu ruang kerja dan kamar tidur dibuat berdekatan, terdapat pintu pintasan dari kamar tidur ke kamar mandi, dan juga dapur dan ruang makan dijadikan satu. Sedangkan keinginan furnitur, karena klien adalah mahasiswa desain komunikasi visual, maka klien membutuhkan meja kerja dan juga kursi yang ergonomis untuk kebutuhan kuliah dan membuat konten. Terdapat furnitur atau rak untuk meletakkan barang koleksi, menginginkan saving space furnitur, dan juga kitchen set dibuat sesederhana mungkin. Jadwal kegiatan user berupa tabel aktivitas. Kegiatan user dimulai dari bangun tidur pada pukul 4:30 sampai dengan tidur kembali pada pukul 11 malam. Tabel aktivitas ini dibuat berdasarkan kegiatan selama work from home selama pandemi, sehingga tidak ada aktivitas untuk keluar seperti kuliah dan lain-lain. Kemudian ada skema aktivitas berdasarkan tabel tadi. Pukul 4:30 sampai pukul 5, klien bangun tidur dan beribadah. Pada pukul 6 sampai 6:30, aktivitas klien adalah mandi dan berpakaian. Kemudian pada pukul 6:30 sampai pukul 7, klien melakukan aktivitas sarapan. Pukul 7 sampai pukul 12, klien beraktivitas bermain game atau editing konten. Pukul 12 sampai pukul 1 siang, yaitu klien beraktivitas makan siang. Pukul 1:30 sampai pukul 8 malam, aktivitas klien adalah kuliah dan mengerjakan tugas. Kemudian pada pukul 8:30 sampai pukul 10 adalah aktivitas klien berupa rekaman atau membuat konten. Kemudian pada pukul 11 malam sampai 4:30 pagi, aktivitas klien adalah tidur. Kemudian pola aktivitas ruang, yaitu terdapat 5 jenis ruang, yaitu area tidur, area makan, area santai, kamar mandi, dan juga balkon. Yang pertama, area tidur itu ditempatkan pada tempat tidur, area makan yaitu ditempatkan pada dapur dan ruang makan, area santai ditempatkan pada ruang tidur dan juga ruang kerja. Kemudian alur kegiatan klien berdasarkan diagram. Yang pertama dimulai dari kamar tidur menuju ke WC untuk bersuci untuk beribadah, kemudian dari WC menuju ke kamar tidur untuk beribadah, kemudian menuju ke WC kembali untuk mandi dan berpakaian. Setelah dari WC, klien menuju ke dapur untuk sarapan. Setelah dari dapur selesai sarapan, klien menuju ke ruang kerja untuk editing atau bermain game. Kemudian setelah itu, klien kembali lagi ke dapur untuk aktivitas makan siang.
Kemudian klien kembali lagi ke ruang kerja untuk kuliah dan membuat konten. Dan yang terakhir, klien dari ruang kerja menuju ke kamar tidur untuk beraktivitas tidur. Balkon di sini adalah tempat untuk menjemur pakaian atau sekedar bersantai menikmati suasana. Jadi tidak setiap hari digunakan sehingga tidak dicantumkan pada alur kegiatan. Kemudian ada fenomenologi. Di rumah user saat ini, kamar klien berada jauh dari gerbang depan rumah, dekat dengan kamar 2, di depan WC dan juga di samping dapur. Sedangkan kondisi kamar user saat ini, space tidur, space ruang kerja dan juga lemari itu berdekatan sehingga terkesan sempit. User membutuhkan ruang kerja yang terpisah dengan ruang tidur untuk kepentingan membuat konten YouTube, yaitu membutuhkan spot. Selain itu, kamar user terlihat penuh sehingga user harus memiliki ruang kerja dan ruang tidur yang terpisah. Kemudian ada diagram activity, dibagi menjadi 3, ada aktivitas umum, aktivitas belajar, dan juga aktivitas hobi. Yang pertama, aktivitas umum yaitu aktivitas yang sehari-hari dilakukan oleh user dan juga aktivitas yang umum dilakukan oleh orang-orang, yaitu bangun tidur, ibadah, mandi, berpakaian, dan juga makan. Kemudian aktivitas belajar, yaitu karena user adalah mahasiswa desain komunikasi visual yang mengambil kuliah kelas malam, maka kegiatan belajar user adalah kuliah malam dan mengerjakan tugas. Kemudian ada hobi, yaitu hobi klien bermain game, membuat konten YouTube, dan juga editing video. Bubble diagram ini terlihat sama seperti diagram sebelumnya, namun pada bubble diagram ini, aktivitas belajar dan aktivitas hobi yaitu berkesinambungan. Karena aktivitas editing yang mana adalah termasuk dalam hobi, bisa merupakan aktivitas belajar juga, karena mengingat klien kita adalah mahasiswa desain komunikasi visual. Kemudian ada diagram adjektif. Diagram adjektif menunjukkan kedekatan antar ruang. Dibagi menjadi 3, yaitu harus dekat, boleh dekat atau tidak, dan tidak perlu dekat. Yang harus dekat sesuai permintaan klien adalah kamar tidur dan WC, dan juga kamar tidur dengan ruang kerja. Sedangkan ruangan yang lainnya ada yang boleh dekat, ada yang tidak perlu dekat. Kita akan buat sesuai dengan aktivitas user. Kemudian ada zoning grouping, yaitu ada 4 aktivitas utama, aktivitas bangun tidur, aktivitas kamar mandi, aktivitas makan, dan aktivitas kuliah. Aktivitas bangun tidur itu dilakukan di kamar tidur, yang biasanya diselingi dengan aktivitas ibadah. Kemudian aktivitas kamar mandi berupa mandi, biasanya dilakukan bersamaan dengan aktivitas berpakaian. Kemudian aktivitas makan terdapat di dapur. Kemudian aktivitas kuliah terdapat di ruang kerja, yaitu biasanya dengan melakukan bersamaan dengan melakukan aktivitas mengerjakan tugas, bermain game, membuat konten, dan juga editing konten. Elemen pembentuk ruang ada ceiling, dinding, dan juga lantai. Untuk ceiling, menggunakan plafon datar konvensional berbahan gypsum board. Untuk dinding menggunakan cat berwarna putih dan juga cat berwarna abu di bagian sisi kamar. Kemudian untuk lantai menggunakan keramik berwarna Lexus Cream, Greystone. Untuk keramik Lexus Cream sendiri ada pada bagian dapur dan ruang kerja dan balkon. Untuk keramik Greystone ada di kamar mandi dan juga ada lantai parket di kamar tidur. Bentuk, warna, dan material. Yang pertama ada bentuk. Bentuk dominan yang digunakan adalah persegi untuk berbagai furnitur kayu seperti meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian heksagon untuk sebuah furnitur gantung berupa rak gantung, dan lingkaran untuk berbagai furnitur dan benda yang diselimuti kain seperti bantal,
sofa single, dan juga karpet. Untuk warna, skema warna yang digunakan adalah hitam, coklat, abu-abu, dan warm white sesuai dengan keinginan klien. Untuk material yang digunakan adalah kayu, keramik, besi, kaca, dan penambahan beberapa tanaman hias. Sistem tata kondisi yaitu meliputi penghawaan dan juga pencahayaan. Untuk penghawaan, yang digunakan adalah penghawaan alami dan penghawaan buatan. Penghawaan alami berasal dari sliding door menuju ke balkon, dan juga penghawaan buatan yang berasal dari AC split tipe kaset. Untuk pencahayaan yang digunakan adalah pencahayaan alami dari sliding door menuju balkon, dan juga pencahayaan buatan berupa lampu, yaitu lampu downlight, spotlight, dan juga lampu tidur. Sistem keamanan dan keselamatan. Yang pertama ada smoke detector alarm untuk mendeteksi asap yang berpotensi menyebabkan kebakaran, dan juga fire sprinkler head akan menyala secara otomatis ketika ada api yang akan berpotensi menyebabkan kebakaran. Keduanya diletakkan pada ceiling ruangan yang memungkinkan terjadinya kebakaran atau ada asap berlebih seperti pada dapur dan ruang kerja. Kemudian lembar kerja. Yang pertama yaitu ada denah existing dengan skala 1:20. Denah existing ini telah didesain sesuai dengan zoning grouping tadi, sesuai dengan aktivitas klien, mulai dari kamar tidur, ke WC, ke dapur, ke ruang kerja, hingga ke kamar tidur lagi. Untuk bagian depan apartemen, yaitu masuk adalah dapur, kemudian di atas dapur ada ruang kerja dan juga balkon, kemudian di samping ruang kerja ada kamar tidur, kemudian dari kamar tidur ada akses untuk menuju ke WC. Total luas apartemen ini adalah 20 meter persegi. Denah layout, yang pertama di dapur yaitu terdapat kabinet atas dan kabinet bawah, terdapat kompor, wastafel, dan juga cooker hood. Kemudian ada kulkas, di samping kulkas ada meja makan dan juga kursi makan. Kemudian di sisi bagian kiri dari pintu masuk terdapat rak sepatu disertai dengan tempat duduknya dan juga gantungan jaket atau payung. Kemudian di ruang kerja terdapat meja dan kursi yang ergonomis untuk bekerja sesuai dengan pekerjaan klien kita. Kemudian ada lemari kaca untuk meletakkan berbagai barang koleksi, ada sofa single, dan juga ada rak gantung. Untuk kamar tidur terdapat dipan, spring bed. Di samping kanannya terdapat meja nakas dilengkapi dengan lampu tidur, kemudian terdapat karpet di bawah tempat tidur, kemudian ada rak gantung dan juga ada sebuah lemari. Di bagian WC terdapat kloset duduk, pembatas kaca, shower, terdapat kabinet yang di atasnya ada wastafel, di bawahnya wastafel ada sebuah space untuk menyimpan barang, kemudian di sampingnya terdapat mesin cuci. Kemudian floor plan dengan skala 1:20 untuk bagian dapur, ruang kerja, dan balkon menggunakan keramik berukuran 40x40 berwarna Lexus cream. Kemudian kamar tidur menggunakan lantai parket dengan ukuran 10x60. Kemudian pada kamar mandi menggunakan keramik ukuran 20x20 berwarna greystone. Untuk leveling lantai pada bagian balkon yaitu minus 0,05 dan juga pada WC yaitu 0,05 juga. Namun pada bagian yang ada showernya yaitu menambah leveling lantainya menjadi minus 0,075. Kemudian ini ceiling plan dengan skala 1:20. Pada bagian dapur terdapat satu buah lampu, satu buah stop kontak, satu buah cooker hood, sebuah smoke detector alarm, dan juga sebuah fire sprinkler head.
Kemudian pada bagian ruang kerja terdapat 2 buah lampu downlight LED 10 watt, terdapat 2 buah lampu spotlight 4 watt untuk menyorot rak gantung. Kemudian ada smoke detector alarm, fire sprinkler head. Kemudian ada 2 buah stop kontak dan juga dilengkapi dengan AC split tipe kaset. Untuk bagian balkon terdapat 1 buah lampu downlight. Lalu di bagian kamar tidur terdapat 2 buah lampu downlight, 2 buah lampu spotlight 4 watt untuk menyorot rak gantung dan juga dilengkapi dengan AC split tipe kaset. Untuk kamar mandi terdapat 1 buah lampu downlight dan juga 1 buah exhaust fan. Untuk ceilingnya sendiri yaitu menggunakan plafon datar konvensional berbahan gypsum board dengan finishing cat putih. Untuk potongan AA yaitu skala 1:20 melintang mulai dari dapur, ruang kerja, dan juga balkon. Untuk potongan BB dengan skala 1:20 melintang mulai dari dapur menuju ke WC. Untuk potongan CC skala 1:20 melintang dari WC menuju ke kamar tidur. Untuk potongan DD skala 1:20 melintang dari kamar tidur menuju ke ruang kerja. Kemudian ada gambar aksonometri. Kemudian ada gambar perspektif. Yang pertama ini perspektif dapur. Terdapat kabinet atas, kabinet bawah, dilengkapi dengan kompor, wastafel, dan juga cooker hood. Kemudian di seberangnya terdapat kulkas, meja makan, kursi makan, dan rak dan akuarium untuk membatas dari dapur ke ruang kerja, dan juga terdapat rak sepatu dilengkapi dengan tempat duduk di atasnya dan gantungan jaket atau payung sesuai dengan permintaan klien. Kemudian ada perspektif WC, yaitu terdapat 1 buah kloset duduk, 1 buah shower dengan kran, dan sebuah kabinet dilengkapi dengan wastafel, mesin cuci, space untuk meletakkan barang, dan juga cermin. Kemudian perspektif ruang kerja, yaitu terdapat meja dan kursi kerja, terdapat sebuah lemari kaca untuk menyimpan barang-barang koleksi berupa action figure. Kemudian terdapat sofa single dilengkapi dengan karpet untuk beristirahat atau bersantai, dan juga terdapat 2 buah rak gantung untuk meletakkan barang-barang koleksi. Di sebelah sisi kanan terdapat rak dan juga sebuah akuarium untuk pembatas antara ruang kerja dan juga dapur. Kemudian perspektif terakhir yaitu kamar tidur, terdapat kasur, dipan, terdapat meja nakas dilengkapi dengan lampu tidur, ada sebuah karpet, 2 buah rak gantung, 2 buah lukisan, dan juga sebuah lemari. Kemudian daftar furnitur. Yang pertama yaitu lemari berbahan kayu dengan finishing cat hitam. Di salah satu sisinya terdapat sebuah cermin. Kemudian ada dipan berbahan kayu. Yang ketiga ada kursi gaming diletakkan pada ruang kerja. Yang keempat ada lemari kaca untuk meletakkan action figure diletakkan pada ruang kerja. Yang kelima ada meja nakas diletakkan di kamar tidur di samping dipan. Kemudian ada rak sepatu berbahan kayu dengan tempat duduknya diletakkan di dapur di dekat pada pintu utama. Yang ketujuh ada meja makan. Yang kedelapan ada rak
diletakkan sebagai pembatas antara dapur dengan ruang kerja. Yang ke-9 ada kursi makan. Yang ke-10 ada meja kerja. Yang ke-11 ada rak gantung 1, diletakkan di kamar tidur di samping dipan. Kemudian yang ke-12 ada rak gantung 2, yaitu diletakkan pada ruang kerja. Dan yang ke-13 ada sofa single diletakkan di ruang kerja untuk bersantai. Kemudian detail furnitur 1, yaitu meja nakas, dengan skala 1:10, yaitu ada gambar tampak atas, tampak muka, tampak samping, tampak belakang, potongan A dan juga perspektif. Meja ini memiliki panjang 45 cm, lebar 40 cm, dan juga tinggi 40 cm. Kemudian detail furnitur 2, yaitu rak sepatu, dengan skala 1:10, ada gambar tampak atas, tampak muka, tampak samping, tampak belakang, potongan A, dan juga perspektif. Berukuran 80 kali 38 dengan tinggi 40 cm. Diletakkan pada dapur di dekat pintu utama. Kemudian ada detail konstruksi, yaitu yang pertama, detail pemasangan sliding door dengan skala 1:1. Sliding door ini adalah pintu dari kamar tidur menuju ke WC, yaitu akses menuju ke WC dari kamar tidur. Yang kedua ada detail pemasangan lantai batu alam dengan skala 1:2. Dan yang terakhir ada material dan color scheme, hitam, coklat, abu-abu, dan juga warm white, sesuai dengan permintaan klien. Dimulai dari ceiling menggunakan gypsum board berwarna putih dengan finishing cat putih, kemudian dinding menggunakan cat putih dan juga cat abu-abu pada bagian sisi kamar. Kemudian untuk lantai menggunakan material keramik, yaitu di dapur menggunakan keramik berwarna Lexus cream, di bagian WC menggunakan keramik Greystone, kemudian di bagian ruang tidur menggunakan lantai parket. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.